Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman saya mempelajari bahasa Arab dalam Al-Quran sehingga saya bisa memahami lebih dari 90%. Ya, lebih dari 90% kata dalam Al-Quran. Yang saya maksud lebih dari 90% itu artinya misalkan dalam satu halaman kitab Al-Quran ini ada 15 baris. Kalau saya kumpulkan, saya bisa memahami 13 sampai 14 baris. Satu atau dua baris yang tidak paham itu sebenarnya bukan dikumpulkan menjadi satu atau dua baris ya, tapi tersebar di beberapa bagian. Hanya ada kata-kata tertentu yang belum saya pahami betul. Kebetulan untuk contoh yang saya perlihatkan ini, saya justru bisa memahami seluruhnya dari bagian atas sampai bawah tanpa perlu melihat terjemahannya. Apa saja yang saya butuhkan untuk bisa memahami 90% atau lebih dari 90% Al-Quran? Tiga saja, yaitu tujuan, tempat, dan teman. Maaf, urutannya salah ya. Tujuan, teman, dan tempat. Sebelumnya, saya pernah mencoba mempelajari bahasa Arab sampai 2 kali percobaan, yaitu semuanya gagal. Di percobaan ketiga ini, saya bisa bertahan dan terus berlanjut sampai di titik ini. Yang pertama, saya butuh tujuan yang spesifik, jadi untuk belajar bahasa Arab sebaiknya tidak terlalu luas. Artinya, saya butuh tujuan yang spesifik, yaitu hanya bahasa Arab dalam Al-Quran. Ini berbeda dengan belajar bahasa Arab secara umum. Yang kedua, saya butuh teman untuk belajar bersama. Untuk yang ini saya meminta anak-anak saya untuk ikut belajar bahasa Arab bersama, jadi mereka ikut bareng dalam setiap sesi belajar. Jadi saya pun akhirnya punya motivasi lain ya. Tidak hanya mengajarkan diri saya sendiri, tapi juga mengajarkan anak-anak saya mengenai bahasa Arab. Yang ketiga, tempat. Tempat ini akan saya ceritakan lebih lanjut di video ini. Sebelum kita membahas mengenai tempat, penting untuk diingat bahwa sebelum saya mulai mempelajari Al-Quran, bahasa Arab dalam Al-Quran khususnya, itu saya sudah paham mengenai huruf-huruf hijaiyah dan cara membacanya. Jadi fokus saya dalam belajar bahasa Arab itu akhirnya hanya pada dua hal ini, yaitu pada tata bahasa dan kosakata. Ini berlaku untuk semua jenis pelajaran ya. Semua jenis pelajaran bahasa tepatnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun. Yang akan saya bagikan adalah tempat untuk mempelajari tata bahasa dan kosakata bahasa Arab dalam Al-Quran. Untuk mempelajari tata bahasa dan kosakata tadi, saya membaginya menjadi fase besar. Tiga fase besar yaitu pembiasaan, pembelajaran, dan pendalaman. Pembiasaan menggunakan kanal YouTube Free Quran Education, pembelajaran menggunakan kanal YouTube Arabic 101, pendalaman menggunakan berbagai sumber yang ada di internet. Bagian pertama, pembiasaan. Untuk pembiasaan ini saya menggunakan materi pelajaran bahasa Arab yang ada di kanal YouTube Free Quran Education. Kanal ini memiliki banyak playlist, tapi kita akan fokus pada dua playlist saja, yaitu Understand Quran and Salah the Easy Way, A Parts and B Parts. Ya betul, ini dalam bahasa Inggris, tapi menurut saya masih mudah dipahami. A Parts-nya akan berisi pelajaran mengenai kosakata. Ada 50 video yang berisi kata-kata yang umum digunakan dalam sholat dan dalam Al-Quran. Kemudian nantinya di playlistnya ada B-Parts. B-Parts ini berisi tata bahasa, jadi penjelasan dari setiap kata yang sudah dijelaskan di A-Parts. Walaupun mereka memisahkannya menjadi dua playlist, yaitu A-Parts dan B-Parts, saran saya, karena jumlah videonya juga sama, ini tonton secara bergantian. Jadi 1A, lalu 1B, kemudian 2A, lalu 2B, dan seterusnya. Nah, tujuan dari pembiasaan ini adalah untuk menemukan hal-hal yang bisa kita praktikkan langsung dalam hidup kita sehari-hari, yaitu dalam sholat kita dan dalam kebiasaan atau rutinitas mengaji kita. Berikutnya untuk pembelajaran. Di pembelajaran ini saya menggunakan materi bahasa Arab yang ada di kanal YouTube Arabic 101. Ada 4 playlist yang saya rekomendasikan dari kanal ini. Yang pertama, Read and Understand Quranic Arabic from 0% to 50% atau Stage 1, lalu nanti ada Stage 2, kemudian ada Stage 3, dan terakhir ada Quranic Grammar. Dari judul playlistnya kita bisa lihat bahwa Stage 1, Stage 2, dan Stage 3 itu berisi kosakata dalam Al-Quran. Di dalam video itu
ada kata-kata yang umum digunakan dan penjelasannya atau contohnya. Jadi di sini ada banyak sekali video untuk setiap playlist. Nah, itu kalau kita jalani satu persatu, kita akan mengenal setiap kata yang umum muncul dalam Al-Quran, lalu contohnya ada di surat apa dan ayat berapa. Untuk mendampingi proses belajar kosakatanya, ada Quranic Grammar. Quranic Grammar ini mempelajari tata bahasanya, dan memang hanya tata bahasa yang ada di dalam bahasa Arab dalam Al-Quran. Jadi bukan bahasa Arab secara keseluruhan. Rekomendasi saya adalah Quranic Grammar ini kan sebenarnya lebih sedikit jumlah videonya, jadi lebih baik stage 1, stage 2, dan stage 3-nya ini bisa diperbanyak sambil sesekali Quranic Grammar. Saran saya kalau memang nyambung dari apa yang sudah dipelajari di FQE, stage 1 kelihatannya bisa dimulai duluan, tapi begitu sudah masuk ke stage 2, apalagi stage 3, Quranic Grammar itu harus diperdalam. Jadi paralelnya mungkin mulai dari stage 2 atau stage 3 bersama dengan Quranic Grammar, tapi stage 1 bisa dilakukan duluan. Sedikit trivia, Arabic 101 ini sudah ada versi bahasa Indonesia, tapi saat saya membuat video ini, pelajaran bahasa Arab di versi Indonesianya belum tersedia. Tambahan informasi, Arabic 101 itu memiliki course sendiri di aplikasi Memrise. Jadi 85% kata yang dibahas dalam video kosakatanya itu dibuatkan dalam bentuk course di Memrise. Judulnya Road to Understanding the Quran. Tapi terakhir saya tahu ada sedikit perubahan di aplikasi Memrise yang membuatnya agak lebih sulit diakses. Saya pribadi sudah membuat daftar kosakata itu, saya ambil dari yang disediakan, lalu saya terjemahkan menggunakan Google Translate dan juga pengalaman saya pribadi ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, itu saya bagikan dan bisa saya buat dalam bentuk spreadsheet, lalu saya bagikan, ada di link yang tersedia di dalam Google Drive. Lalu kalau memang dibutuhkan, hal ini bisa diimport ke dalam aplikasi seperti Lexilize. Itu yang saya lakukan. Jadi saya latihannya di Lexilize menggunakan daftar kata itu sendiri. Penggunaan daftar kata ini penting ya kalau sebenarnya kalau kita ingin melakukan latihan secara rutin. Ini daftar kata yang saya maksud tadi. Saya garap ini bersama anak-anak saya. Kami ambil semua bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya, tapi kami lakukan beberapa modifikasi, misalnya untuk membuang duplikat atau menambahkan terjemahan yang lebih pas untuk kami pahami. Kami juga tambahkan terjemahan bahasa Indonesianya. Dalam proses ini kami jadi lebih bisa memahami betul makna dari bahasa Arabnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk latihan di aplikasi-aplikasi yang bisa mengimpor kata-kata dalam bentuk spreadsheet atau Excel. Bagian terakhir adalah pendalaman. Dalam pendalaman ini pada prinsipnya tetap sama, kita memperbanyak kosakata dan memperdalam tata bahasa. Untuk kosakata kita perlu praktik, jadi memperbanyak membaca Al-Quran, itu yang saya lakukan, tapi tanpa membaca terjemahannya. Itu saya biasakan seperti itu. Kemudian kalau ada kata-kata yang baru, saya catat, jadi saya memiliki daftar kata terpisah, daftar kata sendiri yang di luar yang sudah ada dari Arabic 101. Itu juga saya gunakan untuk berlatih secara rutin. Lalu untuk tata bahasa, kita perlu mencari referensi lain. Nah, yang saya bisa rekomendasikan di sini adalah Arabic 101. Itu yang, maaf, Arabic.fi. Ini yang saya gunakan sendiri bersama dengan anak-anak saya untuk memperdalam pengetahuan tentang tata bahasa dalam bahasa Arab. Situs Arabic.fi ini berisi pelajaran bahasa Arab untuk pemula sebenarnya. Tapi kalau kita menggunakannya, ini kita bisa memanfaatkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap tata bahasa yang sudah kita pelajari di Arabic 101. Di situs ini ada bagian lessons. Di bagian lessons ini kita bisa ikuti satu persatu. Mulainya tentu saja dari the basics of Arabic. Nanti kita bisa lanjut ke bagian resources. Ini diikuti satu persatu saja sudah cukup untuk mengasah kembali, menyegarkan kembali, atau bahkan menambah pengetahuan yang baru. Secara garis besar hanya itu saja yang bisa saya ceritakan dari proses belajar bahasa Arab yang saya lakukan bersama keluarga saya. Jadi, untuk bisa memahami lebih dari 90% Al-Quran itu sangat mungkin dilakukan. Kita perlu tujuan yang spesifik, jadi tidak perlu muluk-muluk memahami bahasa Arab secara utuh, tapi cukup yang digunakan di dalam Al-Quran saja.
Itu hanya sebagian dari keseluruhan bahasa Arab. Lalu cari teman untuk belajar bisa menjaga konsistensi kita. Dan terakhir tempat seperti FQE, Arabic 101 atau Arabic.5 tadi. Fokusnya tetap pada mempelajari tata bahasa dan kosakata. Ini sebenarnya bebas saja dari lokasi ya. Yang saya ceritakan tadi mungkin tidak cocok untuk orang lain, tapi pada prinsipnya tetap sama, perlu ada proses untuk mempelajari tata bahasa dan memperbanyak kosakata. Tahapan besarnya tentu saja ya kita mulai dari pembiasaan dulu, itu yang saya lakukan sebenarnya. Setelah itu lebih serius lagi untuk pembelajarannya, dan terakhir membiasakan menjaga konsistensi dan pada akhirnya mendalami apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu saja yang bisa saya bagikan terkait pengalaman saya untuk memahami lebih dari 90% dari Al-Quran.